Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ratusan pelajar di Kabupaten Paniai berunjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Ratusan pengusaha orang asli Papua berunjuk rasa di Manokwari menolak adanya pemangkasan anggaran. Bobol jendela dapur, pencuri di Merauke membawa kabur sebuah pengeras suara. Ratusan pelajar di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah kembali berunjuk rasa menolak program makan gratis pada hari Senin. Mereka berasal dari tingkat sekolah dasar hingga SMA di Paniai. Mereka berjalan kaki menuju kantor Bupati Paniai dan berorasi sambil membawa berbagai poster yang berisi tuntutan pendidikan gratis. Siswa meminta program makan bergizi gratis di Papua dibatalkan karena siswa membutuhkan pendidikan gratis. Unjuk rasa berlangsung sejak pagi hari sehingga proses belajar mengajar sekolah di Kabupaten Paniai terhenti. Sementara itu, Kodam 17 Cendrawasih menanggapi berbagai unjuk rasa penolakan makan bergizi gratis. Kodam 17 Cendrawasih sejauh ini sudah melaksanakan uji coba program tersebut di beberapa titik di Papua, termasuk di sejumlah daerah terpencil dengan dana operasional Kodam. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito mengatakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis di beberapa daerah telah disusupi kelompok Papua Merdeka untuk mengalihkan isu menjadi tuntutan sekolah gratis. Beberapa titik itu sebagai penyampaian aspirasi, dan itu menurut analisa saya itu juga tidak aspirasi murni, karena mereka setelah dimintai keterangan juga karena ada tekanan dari kelompok tertentu untuk seolah-olah menolak makan bergizi gratis untuk dipindahkan ke program sekolah gratis. Kodam juga terus berupaya untuk menjelaskan manfaat program makan bergizi gratis kepada seluruh masyarakat di Papua. Salah satu sekolah tempat dilaksanakannya program makan bergizi gratis di Kabupaten Biak Numfor adalah SMP Negeri 1 Biak Numfor. Program makan bergizi gratis Presiden Prabowo sejauh ini belum berjalan di Papua karena masih kekurangan anggaran. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas makanan bergizi gratisnya bagi kami siswa SMP Negeri 1 Biak Timur. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak atas makanannya. Kami tetap semangat belajar. Untuk program ini pemerintah menganggarkan dana hingga 300 triliun rupiah untuk tahun 2025. Tim Liputan melaporkan dari Paniai dan Biak Numfor. Ratusan kontraktor orang asli Papua menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat pada hari Senin. Mereka memprotes kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang dicanangkan pemerintah karena berdampak besar pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Para kontraktor meminta pemerintah pusat meninjau instruksi Presiden Indonesia nomor 1 tahun 2025 yang menjadi dasar kebijakan efisiensi. Menurut mereka, kebijakan ini akan menghambat pembangunan di tanah Papua karena Papua masih tertinggal dengan wilayah Jawa sehingga tidak terdampak efisiensi. Nomor 1 tahun 2025 di situ ada menyebutkan kami pembagian yaitu infrastruktur. Di dalam infrastruktur di situ ada efisiensi anggaran yang besar. Maka kalau kami diam dan kami ikuti, maka tahun ini kami kontraktor orang asli Papua tidak akan kami kerja di tahun ini. Maka dengan demikian kami langsung lakukan tindakan, dan pada saat itu kami minta 11 media untuk kami jumpa pers di sekretariat kami, dan kami sudah menyatakan bahwa kami akan melakukan aksi
aksi damai. Yaitu hari ini kami sudah lakukan. Ketua Pokja Papua Cerdas BP3OKP Arius Mofu menerima pendemo dan berjanji akan menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah pusat. Untuk segera dilanjutkan ke kantor pusat, yaitu di istana. Asosiasi Kontraktor Asli Papua kebanyakan memang selama ini sangat bergantung terhadap dana jauh, dana darat segala macam. Ketika itu di efisiensi sangat terganggu oleh kehidupan baik keluarga mereka dan terutama juga tentang perputaran ekonomi di Papua Barat dan Manokwari pada umumnya. Memang itu masalah infrastruktur, tapi jelas sangat mengganggu terhadap income penghasilan teman-teman kita pengusaha asli Papua. Pemerintah saat ini gencar membatasi pengeluaran dengan menerapkan efisiensi di sejumlah kementerian. Dari efisiensi ini, pemerintah menargetkan bisa menghemat anggaran hingga 300 triliun lebih. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Puluhan warga yang datang dari berbagai kampung di Merauke, Papua Selatan, kecewa karena nama mereka tidak tercantum sebagai penerima bantuan langsung tunai di papan pengumuman di kantor pos. Mereka mengaku sudah mengecek dan meneliti ulang urutan nama penerima BLT dan yakin nama mereka tidak ada. Mereka datang dari berbagai kampung di Merauke, seperti dari Kampung Dalir, Nasem, Wasur, dan Bokem, dengan menempuh perjalanan jauh dengan biaya yang tidak murah. Tinggal di mana? Tinggal di Pertamina. Oh, Gudang Arang ya? Iya. Sudah cek nama? Sudah. Tidak dapat nama? Tidak dapat dari pertama dapat. Mau bulan ini tidak. Oh, bulan ini tidak ada ya? Iya. Tinggal di mana? Tinggal di Gudang Arang. Kau sudah cek? Sudah cek. Nama? Ada nama tidak? Tidak ada nama. Tidak ada nama. Yang waktu pembagian lalu dapat tidak ada nama? Ada nama? Biasa dapat. Ini sekarang tidak ada ya? Oke. Pembagian dana bantuan langsung tunai di kantor pos Merauke sudah berlangsung selama sepekan. Besaran penerima bantuan langsung tunai per keluarga menerima Rp200.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Damai Kartens akan mengejar pelaku yang menyuplai amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata pimpinan Askemabel. Kasus ini mulai terkuak saat Satgas Operasi Damai Kartens meringkus Askemabel beberapa waktu lalu. Petugas mencurigai jumlah amunisi Askemabel saat ditangkap lebih banyak dibanding saat Askemabel kabur dari Polres Yalimo pada Juni 2024 lalu. Saat itu Askemabel membawa kabur 60 butir amunisi, namun saat ditangkap aparat menyita lebih dari 100 butir peluru kaliber 5,56 mm. Kapolda Papua Irjen Patrits Renwarin memastikan masih terus mencari siapa pemasok peluru ke KKB. Ada amunisi di mana, ada amunisi yang didapat dari luar. Ini yang kita masih pelan-pelan bertanya terus. Yang pasti keterangan dari saudara Nixon setelah ditangkap sebelumnya, dia baru mengakui, kita belum proses kepada orangnya siapa. Dia baru mengakui bahwa dia dapat ada bantuan amunisi dari orang lain. Itu yang kemudian ada amunisi 5-6 minggu sudah didapat di mana-mana. Jadi kita tidak berkemungkinan bahwa memang ada, entah dia beli atau dia jual atau dia beli atau dia dapat atau bagaimana, kita belum tahu. Yang pasti ada tambahan amunisi menurut keterangan dari saudara Nixon yang sudah ditangkap sebelumnya. Kalau jumlahnya bertambah, kalau kita lihat dari total jumlah amunisi yang ada ini bertambah. Pekan lalu polisi berhasil meringkus pentolan KKB wilayah Yalimo, Askemabel. Ia ditembak karena melawan saat akan diringkus polisi di Yalimo. Polisi juga menangkap seorang rekan Askemabel dan berhasil menyita 4 senjata api yang dibawa kabur dari Polres Yalimo. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebuah rumah di Jalan Mandala, Kabupaten Merauke dibobol maling. Pelaku masuk setelah menjebol jendela bagian belakang rumah. Pencuri menggasak sebuah pengeras suara dan sebuah laptop. Jam 1 gitu. Jam 1 ya? Karena sempat saya dengar bunyi, saya teriak-teriak dari atas. Gitu. Nah, terus saya turun tapi saya takut jadi sampai tengah-tengah itu naik kembali, tapi lampu semua nyala ini. Saya kasih dia lampu. Terus yang sempat diambil apa saja, Bu?
laptop dan speaker kecil, speaker aktif. Tapi laptop kembali? Dorang ambil mungkin untuk aku tuh buang di depan rumah. Oh, jadi tidak sempat bawa ya? Yang lain tidak ada, cuma itu aja. Satu hari sebelumnya uang di dompet 350.000 dong ambil. Dompet di mana? Dompet di bawah kursi. Di kamar? Di ruang tengah. Sementara itu polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus pencurian ini. Sementara sudah ditangani oleh penyelidikannya. Polisi mengimbau warga untuk terus waspada dengan kasus pencurian di musim hujan seperti sekarang ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sepekan jelang puasa, sejumlah kebutuhan pangan di Pasar Wamanggu, Kabupaten Merauke, kembali melonjak. Harga cabai kecil yang sebelumnya hanya dijual Rp80.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Sementara untuk cabai besar dari Rp130.000 naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga karena permintaan yang cukup tinggi, sementara pasokan dari petani minim. Kecilnya sekarang berapa Ibu jualnya? Naik ya? Harga sebelumnya berapa kemarin itu? Kalau lombok besarnya? Tetap ya? Sama dengan keriting ya? Kalau untuk tomat sekarang? 50, berarti naik lagi ya 10.000. Nah ini jelang puasa ini kan 2 hari, kira-kira apa akan naik lagi nih? Bisa jadi ya. Selain cabai, harga tomat dan bawang juga melonjak, namun tidak terlalu signifikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke tidak akan memberikan pengampunan kepada pengendara yang melintas tidak menggunakan helm. Penggunaan helm sangat penting karena bisa menjaga pengendara dari kecelakaan fatal. Kasat Lantas Polres Merauke, AKP Darwis, mengatakan meski pengendara hanya berkendara dalam jarak dekat, wajib menggunakan helm. Jadi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami himbau kepada saudara-saudara yang beragama Islam, apabila menuju tempat ibadah, untuk tetap menggunakan helm bagi pengendara roda 2. Karena helm itu adalah kebutuhan bagi pengendara itu sendiri. Jangan sampai kita ke tempat ibadah, kita cuma menggunakan songkok. Karena apabila terjadi insiden kecelakaan lalu lintas, sangat fatal apabila pengendara itu tidak menggunakan helm. Penggunaan helm seringkali diabaikan pengendara motor, padahal helm mampu melindungi kepala dari benturan keras saat kecelakaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ada 90.000 warga di Provinsi Papua Selatan belum mempunyai KTP. Ribuan warga itu tersebar di 22 distrik. Disduk Capil Papua Selatan terus berupaya agar ribuan warga di pedalaman memiliki KTP. Kepala Disduk Capil Papua Selatan, Justina, mengatakan tahun 2030 ditargetkan seluruh warga sudah memiliki KTP karena seluruh pelayanan melalui sistem digital. Tahun 2030 ke depan itu segala sesuatu layanan itu sudah digital. Nah, dokumen Dukcapil terutama KTP itu menjadi alat akses. Begitu. Karena NIK. Nah, salah satu contoh misalkan pajak saja itu nomor pajak saja sudah mengikuti NIK. BPJS. Nah, semua bagian lain akan mengikutinya. Gitu. Karena kartu identitas ini menjadi penentu seseorang mengakses layanan publik. Dengan diterapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka kami Dukcapil, saya mengatakan kepada tim kami, tim saya, bahwa kita harus jemput bola. Kita harus melakukan jemput bola. Disduk Capil Merauke saat ini melakukan jemput bola ke sejumlah kawasan terluar dan terjauh sehingga bisa mendata warga yang tidak ada KTP. Warga yang berumur 18 tahun juga diimbau datang ke kantor distrik dan melakukan perekaman mandiri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 17 Cendrawasih tahun ini menargetkan pembangunan MCK dan 110 titik air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di Papua.
Pembangunan ditargetkan di wilayah pegunungan Papua dan Papua Tengah. Air bersih sangat dibutuhkan warga Papua untuk mengurangi masalah kesehatan, khususnya stunting yang disebabkan sanitasi yang buruk. Program TNI Angkatan Darat Manunggal Air ini rencananya akan diresmikan pada 1 April 2025. Dengan program ini, TNI berharap masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses air bersih. Menurut Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito, air bersih merupakan program unggulan dari Kasat untuk mengurangi masalah kesehatan, khususnya stunting akibat sanitasi buruk. Nanti rencananya 110 titik air plus MCK. Khusus yang di dekat di sini, di Kampung Kirsen ini, kita tambahkan untuk air, apa itu namanya? Air yang siap minum. Nah, air seperti air sulang lah, sehingga masyarakat karena ini dekat dengan Kodam, jangan sampai minum tuh. Nah, di bawah sini di Kampung Kirsen sini kita bikin air isi ulang, ya lumayan lah, daripada setiap keluarga mungkin sehari beli air galon, nanti kalau 2 minggu lagi sudah jadi, tinggal dia ngedongkan tempat minumnya saja, sudah nggak keluar uang lah. Dalam 2 tahun terakhir, Kodam 17 Cendrawasih telah membangun 183 titik sumur bor. Program itu tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan peternakan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.